Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Mekanika Fluida kali ini, kami ingin melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini pertemuan kelima dari mata kuliah Mekanika Fluida. Kami dari kelompok 3, saya Rafli Agustin, dan saya Irfan Syah Ramadan. Pada kali ini, statika fluida. Pada bab ini kita mengkaji suatu masalah yang penting, di mana fluida, baik yang diam atau sedang bergerak, memiliki perilaku sedemikian hingga tidak terdapat gerak relatif antara partikel-partikel yang bersebelahan. Dalam kedua kondisi tersebut, tidak terdapat tegangan geser pada fluida. Dan satu-satunya gaya yang timbul pada permukaan-permukaan partikel disebabkan oleh tekanan. Jadi, perhatian utama kita adalah mengkaji tekanan dan variasinya di seluruh fluida, serta pengaruh tekanan pada permukaan-permukaan yang terendam. Tidak adanya tegangan-tegangan geser sangat menyederhanakan analisis. Bisa dilihat pada gambar tekanan pada sebuah titik. Kemudian, karena kita meninjau situasi di mana tidak terdapat tegangan-tegangan geser, satu-satunya gaya luar yang bekerja pada irisan tersebut disebabkan oleh tekanan dan gaya beratnya. Sigma Fy sama dengan Py dx dz dikurang Ps dx ds min theta sama dengan 0. Kemudian sigma Fz sama dengan Pz dx dy dikurang Ps dx ds cos theta dikurang gamma dx dy dz per 2 sama dengan 0. Dari gambar di atas didapat dy sama dengan ds cos theta, dz sama dengan ds sin theta. Dengan memasukkan ds cos theta dan ds sin theta ke persamaan 20 dan 21, bisa dilihat didapat Px dx dz dikurang Ps dx dz sama dengan 0. Kemudian Ps dx dy dikurang Px dx dy dikurang gamma dikali dx dy dz dibagi 2 sama dengan 0. Persamaan 22 dan 23 dibagi dengan dx dz dan dx dy. Maka dari persamaan 22 didapat Py dikurang Ps sama dengan 0. Kemudian Py sama dengan Ps. Dari persamaan 23 didapat Px dikurang Ps dikurang gamma dikali dx dy dz per 2 sama dengan 0. Harga gamma dikali dz per 2 relatif kecil dan dapat diabaikan. Maka Pz sama dengan Ps. Sehingga Pz sama dengan Py sama dengan Ps. Karena theta merupakan sembarang sudut. Maka persamaan 24 membuktikan bahwa tekanan adalah sama dalam semua arah di suatu titik dalam fluida statik. Jika fluida bergerak, maka tekanan di suatu titik tertentu besarnya adalah P sama dengan Px ditambah Py ditambah Pz dibagi 3. Kemudian persamaan dasar statika fluida. Terdapat dua jenis gaya yang bekerja pada elemen ini, yaitu gaya-gaya permukaan karena tekanan
dan gaya badan yang sama dengan berat elemen tersebut, jika tekanan di pusat elemen tersebut kita nyatakan sebagai P, maka tekanan rata-rata di berbagai permukaan dapat dinyatakan dalam P, dan turunannya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Bisa dilihat gambarnya. Elemen itu dinyatakan sebagai P. Kemudian, gaya badan tersebut adalah gaya berat dalam arah Z, yaitu gamma dx dy dz dengan tekanan P di pusat x, y, z, maka gaya yang bereaksi pada sisi bawah adalah buka kurung P dikurang dikurang dp per dz dz per 2 tutup kurung dx dy, di mana dz per 2 adalah jarak dari pusat ke sisi yang tegak lurus Z, dengan menjumlahkan gaya-gaya yang searah dengan sumbu Z. SF Z sama dengan min buka kurung P ditambah dP per dz dz per 2 tutup kurung dx dy dikurang gamma dx dy dz ditambah buka kurung P ditambah dp per dz dz per 2 tutup kurung dx dy sama dengan min dp per dz dx dy dz dikurang gamma dx dy dz. Kemudian sumbu X, dfx sama dengan min dp per dx dx dy dz. Kemudian sumbu Y, dfy sama dengan min dp per dy dx dy dz. Vektor elemental df adalah df sama dengan I dfx plus J dfy plus K dfz. Kemudian df sama dengan min buka kurung I dp per dx ditambah J dp per dy ditambah K dp per dz tutup kurung dx dy dz dikurang z gamma dx dy dz. Jika dibagi dx dy dz sama dengan dv, maka df per dv sama dengan min buka kurung I d per dx ditambah j d per dy ditambah k d per dz tutup kurung p dikurang z gamma. Limit dv sama dengan 0. Persamaan di atas adalah resultan gaya persatuan volume di suatu titik yang sama dengan 0. Untuk fluida dalam keadaan diam, besaran dalam tanda kurung pada persamaan 31 adalah gradien V atau del. Del sama dengan I d per dx plus j d per dy ditambah k d per dz. Untuk gradien negatif P min del P adalah medan vektor F untuk gaya tekanan permukaan persatuan volume.
F sama dengan min del P jika fluida dalam keadaan diam. Maka rumusnya F min Z gamma sama dengan 0. Dan kemudian untuk fluida yang bergerak, F min Z gamma sama dengan P kali A. Maaf sebelumnya. Untuk fluida yang bergerak, F dikurang Z gamma sama dengan Rho kali A. Di mana A yaitu alfa sama dengan percepatan elemen fluida. Untuk fluida yang bergerak, buka kurung F min Z gamma adalah resultan gaya fluida jika gaya berat adalah satu-satunya gaya yang dapat satu-satunya gaya badan yang bekerja. Pada persamaan 34, bisa dilihat 34, jika fluida dalam keadaan diam, dapat ditulis dP per dx sama dengan 0. dP per dy sama dengan 0, dP per dz sama dengan min gamma. Sehingga dP sama dengan min gamma dy. P2 P1 dP sama dengan min gamma Y2 Y1 dy. P2 min P1 sama dengan min gamma buka kurung Y2 min Y1 tutup kurung. Y1 min Y2 sama dengan P2 per gamma dikurang P1 per gamma. Besaran P per gamma disebut head tekanan. Untuk permukaan fluida yang terbuka terhadap atmosfer dan Y2 sebagai ketinggian acuan, maka Rho2 sama dengan Rho alpha sama dengan tekanan atmosfer. Y2 sama dengan 0. Maka pada persamaan 38 dapat ditulis Rho sama dengan P sama dengan P alpha dikurang gamma Y. Jika min Y sama dengan H, maka persamaan 39 menjadi P sama dengan P alpha plus gamma H. Di mana H itu adalah kedalaman dan P itu tekanan pada kedalaman H. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Irfan. Atmosfer standar. Idealnya, kita ingin mempunyai ukuran-ukuran tekanan terhadap ketinggian yang meliputi suatu kisaran tertentu pada kondisi tertentu, dalam kurung temperatur, tekanan acuan, di mana tekanannya dapat ditentukan. Beberapa sifat penting dari kondisi atmosfer standar pada permukaan laut dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2, sifat-sifat atmosfer standar pada permukaan laut. Ada temperatur dengan lambang T, satuan standar internasionalnya 288,15 Kelvin atau 15 derajat Celcius. Tekanan yaitu Rho dengan satuan internasional standar internasional 101,33 kPa. Kerapatan atau Rho dengan satuan standar internasional 1,225 kg per meter kubik. Kemudian berat jenis yaitu gamma, satuan standar
internasional 12,14 Newton per meter kubik. Kemudian viskositas lambang mu satuan standar internasional 1,789 dikali 10 akar min 5 Newton kali S per meter persegi. Kemudian ini ada gambar variasi temperatur terhadap ketinggian atmosfer. Bisa dilihat seperti ditunjukkan pada gambar 10 di atas. Temperatur berkurang terhadap peningkatan ketinggian di region terdekat dengan permukaan bumi atau troposfer. Kemudian menjadi konstan di lapisi berikutnya atau stratosfer. Dan akhirnya meningkat di lapisan berikutnya. Karena variasi temperatur, misalnya di lapisan troposfer yang mencapai ketinggian sekitar 11 km atau kurang lebih 36.000 ft, variasi temperatur dinyatakan dalam bentuk berikut. T sama dengan T alfa dikurang beta Z, di mana T alfa sama dengan pada permukaan laut atau Z sama dengan 0. Beta sama dengan laju perubahan temperatur terhadap ketinggian. Lapisan standar dilapisi troposfer 0,00650 Kelvin per meter atau 0,00357 derajat F per Ft. Kemudian pengukuran tekanan, karena tekanan adalah suatu karakteristik yang penting dari medan fluida dan tidaklah mengherankan kalau banyak sekali peralatan dan teknik-teknik digunakan dalam pengukurannya. Tekanan mutlak diukur relatif terhadap suatu keadaan hampa sempurna atau tekanan nol mutlak. Tekanan pengukuran diukur relatif terhadap tekanan atmosfer setempat. Tekanan mutlak selalu positif, tetapi tekanan pengukuran dapat positif maupun negatif, tergantung pada apakah tekanan tersebut di atas tekanan atmosfer bernilai positif atau bawah tekanan atmosfer bernilai negatif. Sebuah tekanan pengukuran negatif juga disebut sebagai tekanan hisap atau hampa. Bisa dilihat gambar pengukuran tekanan. Kemudian diketahui vektor kecepatan Eulerian V sama dengan 5x akar 2 YT, I sama dengan ditambah Y 3Y akar 2 ZJ dikurang 7xz akar 3 TK. Tentukan percepatan pada koordinat X, Y, Z, T sama dengan 1M, 2M, 1M, 1S. Kemudian dilanjutkan oleh Rafli Agustin. A sama dengan dV per dt sama dengan I dikali du per dt ditambah J dikali dV per dt ditambah K dikali dw per dt. Du per dt sama dengan du per dt ditambah
U dikali DU per DX ditambah V dikali DU per DY ditambah W dikali DU per DZ. Di mana dV sama dengan dV per dt sama dengan dV per dt ditambah U dikali dV per dt ditambah V dikali dV per dy ditambah W dikali dV per dz. Kemudian dw per dt sama dengan dw per dt ditambah U dikali dw per dx ditambah V dikali dw per dy ditambah W dikali dw per dz. Kemudian ada contoh soal. Diketahui V sama dengan 5x kuadrat YTI ditambah 3y kuadrat ZJ dikurang 7xz akar 3TK. Ditanya, tentukan percepatan partikel pada koordinat X, Y, Z, T sama dengan 1M, 2M, 1M, 3S sama dengan. Di mana rumus sebelumnya itu pada menentukan percepatan partikel pada koordinat X, Y, Z, T, alfa sama dengan dV per dt sama dengan I kali du per dt ditambah J dikali dV per dt ditambah K dikali dw per dt. Du per dt sama dengan du per dt ditambah U kali du per dx ditambah V dikali du per dy ditambah W dikali du per dz. Atau dV per dt sama dengan dV per dt ditambah U dikali dV per dx ditambah V dikali dV per dy ditambah W dikali dV per dz. Kemudian dw per dt sama dengan dw per dt ditambah U dikali dw per dx ditambah V dw per dy ditambah W dikali dw per dz. Lalu du per dt sama dengan du per dt ditambah U dikali du per dx ditambah V dikali du per dy ditambah W dikali du per dz. Jadi sama dengan 5x kuadrat y ditambah 5x kuadrat yt dalam kurung dikali 10x yt kemudian ditambah 3y kuadrat z dalam kurung dikali 5x kuadrat t dalam kurung. Kemudian ditambah min 7x z akar 3t dalam kurung dikali 0 sama dengan 5 dikali 1 akar 2 dikali 2 ditambah 50 1 akar 3 dikali 2 akar 2 dikali 2 akar 2 ditambah 15 dikali 1 akar 2 dikali 2 akar 2 dikali 1 dikali 2 dikurang 0 sama dengan 10 ditambah 800 ditambah 120 dan hasilnya sama dengan 930. Bisa dipahami dari sampai sini. Kemudian dV per dt sama dengan dV per dt ditambah U kali dV per dx ditambah V kali dV per dy ditambah W dV per dz sama dengan 0 ditambah 5x kuadrat yt dalam kurung dikali 0 ditambah 3x kuadrat z dalam kurung dikali 6yz dalam kurung ditambah min 7xz akar 3t dalam kurung dikali 3y kuadrat sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 18 dikali 2 akar 3 dikali 1 akar 2 dikurang 21 dikurang dikali 1
dikali 2 akar 2 dikali 1 akar 3 dikali 2. Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 144 dikurang 168. Sama dengan hasilnya min 24. Kemudian dW per dt sama dengan dW per dt ditambah U kali dW per dx ditambah V dikali dW per dy ditambah W dikali dW per dz sama dengan min 7xz akar 3 ditambah 5x kuadrat dt dalam kurung dikali min 7z3t akar 3 t dalam kurung ditambah 3y kuadrat z dalam kurung dikali 0 ditambah min 7xz akar 3 t dalam kurung dikali min 21xz akar 2 t dalam kurung sama dengan min 7 dikali 1 dikali 1 akar 3 dikurang 35 dikali 1 akar 2 dikali 2 dikali 1 akar 3 dikali 2 akar 2 ditambah 0 ditambah 147 dikali 1 akar 2 ditambah 1 akar 5 dikali 2 akar 2 sama dengan min 7 dikurang 280 ditambah 0 ditambah 588 sama dengan hasilnya 301. Sehingga persamaan yang dihasilkan alfa sama dengan dV per dt sama dengan I dikali du per dt ditambah J dikali dV per dt ditambah K dikali dW per dt sama dengan 930I dikurang 24J ditambah 301K. Sekian, terima kasih dari kelompok 3 dari paparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen ya guys.